Kalau burung itu terlalu kencang kita lihat, burung kita mandikan lagi di lapangan. Tapi kalau posisi burung udah enak, burung tidak usah dikasih. Karena kalau di saya mas, rata-rata ya kayak yang poin ketiga tadi, seketika bawa eksekusi ketika kita bawa ke lapangan Mas Codot ya kan. Kalau dia tidak mau mandi ya otomatis kita paksa mandi mas. Habis mandi kita bom pakan kencang. Itu kalau saya. Kita harus menurut karakter lobet betina factor yang kita punya, atau lobet betina factor yang kita punya itu menurut kita perawatannya. Ya kalau saya pribadi mengatakan di versi DRHR itu gimana caranya burung yang ikut kita mas, itu aja, burung yang ikut kita. Nah, burung ikut kita itu dengan tujuan aja, yang ditanyakan tujuannya apa kan gitu. Tujuannya burung itu buat harian, apa buat kalau pas ada waktu longgar, spesialan, dadaan, ada event hari Rabu, Senin Selasanya nggak main, terus ada ingin main, nah mendadak secara langsung main, apa untuk pekerja kantoran yang cuma liburnya Sabtu Minggu. Kita bahas satu-satu Om Du. Untuk lobet betina factor ya dipakai main mungkin hampir tiap hari Om Du. Itu bagaimana Om Duduk menerapkannya? Kalau main tiap hari, nah itu nomor satu udah saya bahas di YouTube kemarin mas. Masalah cara mandinya aja udah beda. Kalau burung yang saya buat main setiap hari, setiap malam, berarti kan kita cuma mengatakan pamani mulai dari hari Senin. Berarti kan minggu malam mandi untuk main di Senin. Pulang dari burung ini kita kompetisikan Senin pulang dari main ya burung mandi untuk Selasa main. Itu setiap hari. Burung yang setiap hari saya mainkan itu rata-rata pakannya saya tidak bisa dengan secara gamblang kita pukul rata. Kita lihat kondisi ketika di lapangan. Itu poin untuk saya yang main harian. Jadi ketika burung dibawa ke lapangan, kita buka kerodong, habis mandi malam, pagi jangan sampai keluar. Ini kalau saya mas. Jadi malam mandi, pagi bahkan tidak saya kenain panas. Itu bahkan kadang tidak saya bersihkan kalau pagi. Jadi mandi malam, berangkat ke lapangan, sorenya udah berangkat ke lapangan, kita buka kerodong ketika di lapangan, kita lihat kondisi burung tersebut, apa eksekusi yang ingin kita lakukan ketika burung ini nanti mau naik. Nah, kita buka kerodong, lihat kondisi mas. Burung kurang kenceng apa udah enak, apa terlalu kenceng. Nah, nomor satu, datang gantangan lebih awal. Kalau burung itu terlalu kenceng kita lihat, burung kita mandikan lagi di lapangan. Tapi kalau posisi burung udah enak, burung tidak usah dikasih EF tambahan, misalnya jagung, misalnya pakan tambahan, apa kanarisit, bahkan mandi pun tidak, karena menurut saya burung itu udah enak gitu. Besoknya lagi kita bawa ke lapangan, kita sama lagi polanya, pulang dari lapangan kita mandikan sampai lapangan datang awal, kita buka kerodong, apa yang harus kita lakukan di hari berikutnya. Kok hari ini tidak beda sama yang kemarin, burung ini kondisinya kok lesu, ngedrop, kurang kencang, otomatis burung ini nggak usah mandi, pukul pakan kencang di lapangan sampai burung itu makan, kita kasih jagung. Turutin aja jagungnya, 1 butir, 2 butir, 3 butir, sampai burung itu kencang. Merasa burung itu udah kencang, udah stop. Enak, gantang. Hari berikutnya kita harus beda lagi. Kok hari berikutnya kok posisinya udah enak, ya udah nggak usah diapa-apain. Dah itu aja, Mas. Itu untuk yang rawatan dan eksekusi ketika kita punya burung untuk mainnya setiap hari. Itu untuk burung betina factor orang kantoran, kita membahasnya mainnya di siang hari apa sore hari dulu ya mas. Nanti
salah arti dengan orang yang senang main malam. Jadi semua rawatan ini tadi untuk sewajarnya kita main burung aja, di mainnya siang apa sore. Nah, kita ngambil liburnya orang kerja kan rata-rata kita ambil dari Sabtu dan Minggu. Dari pola mandinya aja udah beda, Mas. Kalau Sabtu kita main, Minggu kita main, otomatis kita mulai aja dari hari Jumat kita mandikan. Jumat main untuk main hari Sabtu, Sabtu pulang lomba mandi untuk hari Minggu, Minggu pulang lomba kita mandi, Seninnya malam udah off, Selasanya kita udah off, tidak mandi, ya. Terus Rabunya baru kita mandikan. Nah, Rabu kita mandikan, Kamis tidak mandi, Jumat mandi malam, Sabtu pulang dari lapangan mandi, Minggu pulang dari lapangan mandi. Ya, sekarang kita balik. Berarti dari hari apa kalau kita mulai Senin? Tidak dari depan tadi. Senin, Selasa tidak mandi, Rabu mandi, Kamis tidak mandi, Jumat malam mandi, Sabtu malam mandi, Minggu malam mandi. Itu, Mas. Kalau masalah pakan, ini udah beda sama yang kita harian tadi. Kalau kita harian eksekusi, feeling kita ketika kita bawa ke lapangan. Tapi kalau untuk pekerja, Mas, Senin, Selasa, Rabu, Kamis off pakan kenceng. Ini kalau saya. Kita naikkan mulai hari Jumat, Jumat malam. Habis mandi malam, burung mandi, kita kasih pakan enak. Untuk main di hari Sabtu pulang mandi, pakan enak ini dibuang ketika kita pulang dari lomba. Nanti malam untuk main besok baru kita kasih makan lagi. Jadi lomba udah selesai, makanan saya buang. Sore itu di lapangan, kita kasih polos buat pulang ke rumah. Nanti malam burung mau mandi, habis mandi kita kasih pakan kenceng lagi, kerodong buat main Minggu. Gitu, Mas. Masalah EF kita mengukurnya seperti ketika kita main setiap hari tadi, sama. Sampai lapangan posisi burung kita buka, burung itu kondisinya kayak apa, burung itu kurang kencang apa kencang. Tapi kalau burung yang untuk pekerja mainnya Sabtu Minggu, perbedaannya sama yang harian tadi, tidak ada istilah mandi di lapangan. Nah, perbedaannya itu gitu. Ya, kalau mengatakan yang dengan pola mengikuti orangnya yang kadang bisa bawa ke lapangan, kadang enggak, dengan secara mendadak tadi, Mas. Kalau emang orangnya lagi pemula, lagi mau main lovebird, belum pernah bawa lovebird ke lapangan, bahkan belum tahu apa ini artinya kita main lovebird ke lapangan, apa ini, ya intinya bener-bener nggak paham sama lovebird. Paling enggak itu kalau yang model kayak gitu kita harus 50% itu paham sama yang namanya lovebird dulu, Mas. Kalau enggak ya jangan main-main yang seperti yang sistem ini tadi gitu. Karena kalau yang model sistem kadang bisa kadang bawa, itu orang harus paham lovebird dulu. Istilahnya dia udah pemain lah. Walaupun dia masih sering kalah dan lain-lain, tapi dia udah pernah yang namanya bawa lovebird ke lapangan. Paling enggak udah mainan lovebird lah itulah. Nah itu tidak bisa terus kita polanya kayak yang tadi, Mas. Beda sama sekali. Itu burung kalau model yang kayak gitu, Mas. Umpama ini kita Senin kerja, Selasa kerja, terus Rabu kita kerja. Tapi kok tiba-tiba kok kita ada libur dengan dadaan shift kita diganti temen apa ini, pokoknya mendadak. Terus sore ada rencana ke lapangan. Terus apa, kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus Kamisnya pulang dari kerja, oh kok masih jam 4, kayaknya saya ke lapangan dengan mendadak bisa. Lah
Itu kan berarti seketika, Mas. Peralatan seketika. Apa yang harus kita lakukan? Lah itu beda banget kalau itu. Kalau kayak gitu, sistem kayak gitu, Mas. Kita otomatis ketika membawa burung ke lapangan, posisinya ini burung itu sebelum kita main, kalau saya, Mama, waktu kita itu nyandak enggak untuk ke lapangan, gitu loh. Mama kita nanti jam 3 sore, oh hari ini aku ada acara sampai jam 10, nanti aku jam 3 mau ke lapangan, dengan tidak ada rencana di hari itu. Tapi pas hari itu pagi, itu wah aku hari ini libur, burung belum saya persiapkan, tapi saya ingin ke lapangan. Nah itu beda, Mas. Itu kalau saya loh. Itu gimana caranya burung itu mandi di rumah. Nah, umpama kita mau berangkat, burung itu nanti naik jam 4, jarak perjalanannya sama gantangan deket lah. Paling enggak burung ini jam 3 mandi di rumah. Itu kalau saya. Kita kasih cepuk, kita buka, biar mandi sendiri. Kalau dia tidak mau mandi, ya otomatis kita paksa mandi, Mas. Habis mandi kita bom pakan kencang. Itu kalau saya. Pakan kencang sama EF. Tapi di hari-hari ketika kita nggak bisa membawa ke lapangan burung tersebut, burung itu pakan polos, bahkan harian tidak pakai EF sama sekali. Dan harian burung itu tidak kita kerodong. Dalam kurung kalau di rumah tidak ada lovebird sama sekali. Tapi kalau di rumah dengan kapasitas rumahnya yang kecil, di rumah ada lovebird, ya burung itu tetap tidak saya kerodong, tapi tidak lihat. Gitu. Tapi lebih bagusnya, lebih efektifnya burung itu sendiri di rumah. Nah itu aja. Tapi kan kita harus paham, pernah bawa, paling enggak udah pernah bawa burung ke lapangan. Jadi dengan setelan dadaan kayak gitu, Mas. Tapi untuk maksimal dan tidaknya hasil, lah itu kejelian, Mas. Kejelian ketika kita nanti naik di lapangan. Gitu loh. Untuk menghasilkan hasil yang tepat, karena yang namanya dipersiapkan, segala sesuatu yang namanya dipersiapkan sama segala sesuatu yang kita mendadak mempersiapkannya, tetap tepat apa-apa yang udah kita siapkan. Itu Mas Ijab. Dan model burung-burung kayak gitu itu saya tuh kadang di rumah udah milih-milihin kayak gitu. Ya udah itu kalau saya. Terakhir Om, untuk burung-burung yang mungkin tadi rawatan sudah dijelaskan sama Om, mulai lovebird, betina, vector yang ini kita saya potong dulu ya, Mas. Ini semua yang saya ceritakan tadi burung vector tanpa pasangan. Jadi yang pakai undul, pakai pasangan jangan dipertanyakan di ini dulu. Nanti kita bahas di yang lain. Jadi ini betina vector, single vector. Betina vector tanpa pasangan, dah itu. Jadi nanti kan daripada banyak yang komen kalau burung sayang ini, saya potong dulu itu gitu. Oh, gimana, Mas? Untuk lovebird yang tadi sudah disebutkan sama Om Bedu, dijelaskan masalah lovebird yang single vector betina digantang tiap hari, lovebird single vector betina yang digantang seminggu sekali, dan lovebird betina vector yang digantang seenaknya sendiri. Itu apakah di RHN sendiri itu punya karakter-karakter lovebird betina vector yang disebutkan tadi? Ya kalau di saya pasti ada, Mas. Kalau kayak gitu pasti ada. Cuma kan ketika orang telepon kadang ngepasin pas Mas Dub aku kerjanya Sabtu Minggu. Om ada Om, tapi yang ini belum enak. Nah, nanti biasanya pesan kita kerjakan dulu. Kalau saya gitu. Kalau yang model-model kayak orang kantor. Karena kalau di saya, Mas, rata-rata ya kayak yang poin ketiga tadi, seketika bawa eksekusi ketika kita bawa ke lapangan Mas Codot, ya karena yang rawat orangnya udah makanan hariannya gitu loh. Nah, cuma di
tiga kategori burung tersebut di sini semua ada. Kalau itu ada, kalau masalah itu. Berarti intinya di RHN itu punya ya lobet-lobet yang seperti yang dijelaskan tadi. Ini di rumah sini semua. Oh, malah di rumah. Ini ada yang ngerawat Eko di rumah sini semua. Jadi keluar satu, muncul dari kandang, saya bawa ke sini satu. Itu rata-rata rawatannya saya cuma malam. Pagi itu keluar paling 3 hari sekali, buka kena matahari sebentar. Cuma kan burung udah ngikut kita ketika kita proses di kandang. Gitu. Kasih kata-kata untuk buat lobet mania yang mungkin lihat konten hari ini membahas lobet betina single factor. Ya pahami obrolan saya dari awal dulu sampai akhir. Jangan dipotong. Gitu aja. Sukses buat semuanya.